Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Bitcoin. Happy birthday. Yang ke-12 tahun Bitcoin udah 12 tahun aja ya, nggak kerasa ya. Terus juga ya saya walaupun saya masuknya tahun 2017, tapi secara gak langsung kita gak sadar udah 12 tahun. Tapi 12 tahun dia itu 12 tahun rilisnya Bitcoin White Paper ini ya. Yang teknologi ini dianggap mengguncang dunia. Bagi sebagian pihak, ya terutama bankers ini menganggapnya suatu hal yang tabu. Dianggap Ponzi scheme lah, untuk criminals lah. Sebelum kita lanjut ke materi topik hari ini, ya intinya cuman pengen membahas kenapa Bitcoin dan apa dibalik underlying teknologi Bitcoin ini. Dan sejarahnya mungkin, karena kita sebelumnya kan masih banyak perdebatan di luar apa Bitcoin ini bisa dipercaya atau enggak. Dan mari kita lihat di sini. Intinya Bitcoin ini adalah peer-to-peer version of electronic cash. Jadi ya intinya tanpa pihak ketiga kita bisa transfer value satu sama lain. Nah, bagaimana caranya? Nah, mereka menggunakan proof of work melalui CPU power. Nah, di sini miner yang ambil alih. Oh, tapi orang menganggap miners yang jadi pengendali dari Bitcoin. Enggak juga, karena miner di sini ada berperan sebagai wasit. Wasit yang melihat transaksi di mempool. Ada itu namanya mempool, transaksi diproses, lalu miners mendapatkan reward yang namanya Bitcoin. Nah, di Bitcoin itu dimasuk ke timestamp server di dalam blok, dan longest chain-nya itu namanya blockchain. Jadi blockchain yang berturut-turut itu hingga 21 juta reward. Itulah hasilnya kenapa Bitcoin itu 21 juta. Dan di sini kita langsung ke kesimpulannya aja, karena itu terlalu teknikal untuk dibahas, perlu banyak coding atau sebagainya. Di sini konklusinya adalah mereka entah individu atau ini adalah seorang yang jenius atau beberapa orang, mereka mempropos sistem transaksi tanpa menggunakan trust. Kita kan based on trust semua. Soalnya kita nggak tahu di balik layar fractional banking reserve, gimana cara kerjanya, bagaimana cara mereka mencetak uang. Yang dikasih tahu hanya fundamentalnya aja. Ya walaupun bisa dilihat M2 money supply yang ada di website bank sentral masing-masing. Cuman untuk prosesnya detail kan nggak bisa sembarang publik yang bisa lihat, yang mengaudit. Sedangkan ini tanpa relying on trust. Jadi inilah yang Bitcoin yang disebut trustless itu. Mungkin orang awam yang menganggap trustless, oh enggak, ini teknologi nggak bisa dipercaya, oh ini teknologi abal-abal, bisa scam kapanpun. Definisi trustless di sini adalah bukannya kita nggak bisa mempercayai teknologi ini, tapi teknologi ini adalah verifiable. Jadi kita bisa memverifikasi secara langsung, secara cross-check, tanpa mempercayai satu pihak miner sekalipun. Nah, di situ intinya. Saya tidak terlalu teknikal karena takutnya terlalu panjang, karena ini cuma overview selama 12 tahun Bitcoin ini. Nah, sekarang ke price action ya. Kita kan sebenarnya menerka-nerka kalau emang Bitcoin ini valuable, pasti banyak orang yang adopsi kan. Ya memang benar, cuman kan butuh proses. Kita nggak tahu dari awal sampai akhir, namanya supply and demand, pasti ada yang kadang kita butuh, kadang kita enggak.
Jadi disinilah Bitcoin ini, melalui chart ini kita bisa lihat end game dari Bitcoin itu $1 miliar Bitcoin. Dari 2009 nggak ada apa-apanya Bitcoin sampai detik ini. Bitcoin ulang tahun kemarin 14.000. Bitcoin tahun yang lalu 20.000 US dollar ya, bukan 20.000 rupiah. Kalau 20.000 rupiah, Bitcoin udah hilang dari buka bumi. Bitcoin bisa sampai 1 miliar, dan saya juga harus jujur juga, Bitcoin juga bisa ke zero, ke nol. Kalau misalnya orang tidak menganggap ini valuable. Cuman kan bandingkan dari Bitcoin ini adalah fractional reserve, easy money yang bisa dicetak kapan aja dengan isu bond, corporate bond, terus isu utang, sama baru-baru ini terakhir dari Jepang. Tidak menutup kemungkinan inflasi akan bertambah tahun depan. Sedangkan Bitcoin jumlahnya fix 21 juta. Ya supply demand aja. Total money supply ada berapa? Dan Bitcoin cuma 21 juta. Apalagi milioner di dunia, kemarin saya lihat itu cuma 2.000 orang. Berapa ribu orang. Bisa aja tuh sampai 1 juta. Dan jangan kaget kalau misalnya bisa sampai 1 juta. Jangan dikenang juga video ini. Saya nggak pengen jadi pahlawan di sini. Saya coba tell the truth, apapun itu yang terjadi. Terus kita setelah melihat dari price action, kita sedikit ya ke history dari Bitcoin ini. Soalnya tadi sempat diloncat juga. History dari Bitcoin ini kita cek emang dari Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto masih anonymous sampai sekarang. Imagine dah, maksudnya penemu penemu listrik Alpha Edison, penemu solar power Elon Musk kemarin di solar panel, penemu telepon Alexander Graham Bell. Itu semua tidak anonim. Sedangkan Bitcoin ini penemunya Satoshi Nakamoto adalah anonim. Perlu kita garis bawahi, Satoshi Nakamoto ini bisa jadi tidak ada individu atau nama samaran, kita nggak tahu. Sampai sekarang banyak spekulasi itu Satoshi Nakamoto. Atau itu memang ini orang yang udah muak sama kinerja bank sentral, kan kita nggak tahu. Coba di sini kita lihat barang-barang yang kita lihat di sini. Nah, sempat muncul di ke Coinbase atau nggak salah. Ini ada archive-nya pada tahun 2013, 2009, Chancellor on brink of second ballots for banks. Ya, kita ketahui pada tahun 2009 ada waktu itu krisis ekonomi global, di mana over leveraging, terus Lehman Brothers bangkrut, asuransi bangkrut, itu karena KPR yang nggak sesuai supply and demand, terjadi bubble, dan pecah bubble-nya The Big Short, ada filmnya kalau kalian tahu. Dan ya ini, mereka mencetak uang untuk ngasih bailout ke bank. Bailout itu ibarat bantuan ke bank-bank agar mereka tidak bangkrut. Tapi kan there's no such thing as easy money. Maksudnya nggak ada duit cetak seenak jidat, nggak bisa ada. Harus ada yang dikorbankan, kan future yang dikorbankan karena utang global pun bertambah banyak. Nah, di sini kita lihat di archive-nya dari Bitcoin di sini, mereka secara nggak langsung, mari kita cek dulu bentar. Ya,
ya di sini ya, Bitcoin sempat muncul di second bailout. Coba Bitcoin Chancellor second bailout. Nah ya, nah ini adalah legend. Legend kenapa? Karena di sini muncul di quote-nya Satoshi Nakamoto awal-awal karena baru mining Genesis block, Chancellor on the brink of second bailout for banks. Dia mengkritik bank sentral yang seenaknya mencetak uang. Lalu di sini, nah ini kita bisa lihat di quote-nya di sini, Times 3 Januari 2009, Chancellor on brink of second bailout for banks. Kita coba cek dulu ya. Apa ini di Twitter-nya? Status Bitcoin status. Ya, ini. Nah, ini adalah legend. Kita harus berterima kasih sama Satoshi Nakamoto. Makasih 12 tahun dari Bitcoin White Paper. Rakyat di dunia, masyarakat dunia sudah mulai sadar bahwa selama ini adalah bank merampok harkat martabat manusia. Dan banyak quote-quote juga yang saya kutip dari Satoshi Nakamoto yang bisa mengguncang dunia. Ini pertama yang tadi. Yang kedua, central banking is part of the problem. Ya, aku bukannya bermaksud makar, bukan bermaksud untuk menggulingkan bank sentral yang ada. Cuman faktanya begitu. Faktanya rakyat kita tertindas, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, perusahaan besar di bailout, raya-raya dipecat pas di resesi, di PHK, tapi sampai sekarang belum ada solusi dan masih over leveraging. Sampai detik ini pun dipompa, dipump terus ekonominya. Dan ini nggak bisa stay forever. Jadi kita harus tahu. Believe me son, yang saya nggak habis pikir adalah di Bitcoin Forum, Satoshi Nakamoto pernah bilang sama iOS apa nggak salah, CEO penemunya iOS, dia bilang gini, if you don't believe it or get it, si ini apa, siapa nama, Dan Larimer. Nah, di forum pada tahun 2009 apa 2010 apa. Kita geser dulu ya kepala saya ya bentar. Nah, ini convincing the bandwidth. Dicek di sini kan. Peer-to-peer masih belum. Nah, ini scalability dan transaction rate. Ini di Bitcoin Forum ya. Di forum kita cek dulu. Ya, ini. Ya, Satoshi senior member. Ya, dia waktu itu ini menjelaskan ke
siapa itu CEO-nya EOS, Dan Larimer atau siapa. Karena mereka masih skeptis, nggak tahu apa itu teknologi blockchain. Nah, diseranglah quote sama Satoshi Nakamoto, if you don't believe me or don't get it, I don't have time to try to convince you. I'm sorry. Ya soalnya kalau orang di convince seseorang untuk invest sesuatu, justru curiga. Karena nggak ada insentif apa-apa kan, dianggap Ponzi scheme lah atau apa, pengen invest ke project dia. Sedangkan ini enggak. Ini ya mau terima monggo, mau nggak kagak kan. Dan dia nggak punya waktu untuk ngelayanin drama. Dan inilah kenapa Bitcoin ini sampai sekarang nggak ada marketing budget. Kita lihat dari CZ, tweet dari CZ Binance, itu jelas sekali. CZ adalah CEO dari Binance ya. Binance ini salah satu yang terbesar juga. I was convinced since 12 years ago on this day. A 9-page white paper involved into $250 billion in market cap today. No fundraising, no marketing budget, no office, no paid staff. See? Dan itulah kenapa Bitcoin sampai saat ini dan beberapa tahun lagi bisa nyampe 1 miliar. Okay guys, that's it. See you in the next video. That's my first video here about Happy Birthday Bitcoin. Have a good day.